pada akhirnya mereka akan menampar muka sendiri dari narasi-narasi yang sering dilontarkan tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kisru ataupun hiruk pikuk berita dugaan ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi yang terus menerus bergulir menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Ya, banyak orang yang kemudian ikut-ikut menyeret-nyeret nama institusi di mana dia pernah sekolah, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi. Dan kali ini ya, mereka-mereka yang sering menuding Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, ya mari Anda simak baik-baik apa klarifikasi dari jumpa pers oleh pihak UGM. Menurut saya bahwa mereka yang selalu ya membuat premin-premin berita-berita ya tentang ijazah palsu Pak Jokowi akan menampar muka sendiri setelah mendengar pernyataan daripada pihak UGM ini. Mari kita simak bagaimana konferensi pers daripada pihak UGM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya hormati. Oh ya, supaya teridentifikasi. Teman-teman wartawan yang saya hormati, jadi pada sore hari ini kami dari Universitas Gadjah Mada akan memberikan keterangan kepada pers terhadap isu yang mungkin dipertanyakan yang berkaitan dengan ijazah ya dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan di sini kami bersama-sama, di sebelah kanan saya adalah Dekan Fakultas Kehutanan, ya tempat di mana Bapak Joko Widodo menempuh pendidikannya. Di sebelah kiri saya adalah dari dosen Fakultas Hukum, dan yang paling kiri adalah Bapak Ari Sujito, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan juga pengabdian masyarakat, karena saya kira berkaitan dengan alumni ya. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rektor dan teman-teman media, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Dari langsung saja. Ya. Bu Rektor Haris, Bu, dari Kompas. Bu, apakah UGM akan mengambil langkah tertentu terkait orang yang melakukan tuduhan seperti itu?
Mas Haris dari Kompas. Kompas ya. Saya kira saya akan memberikan kepada tim ya sesuai dengan proporsinya. Betul, Bu Rektor. Pertanyaannya kalau apakah UGM akan melakukan tindakan terhadap orangnya? Secara prinsip orang itu tidak menggugat UGM, ya, kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM. Kalau kita lihat dari tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini itu tidak secara spesifik direct pada UGM. Demikian. Selamat sore Bu Ovan, saya Fadli dari kumparan.com. Mungkin ini yang banyak yang jadi pertanyaan kan dalam narasi yang beredar di media sosial dibandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah alumni lain dengan di tahun yang sama tapi berbeda fakultas, dan itu kan ibaratnya konsep ijazahnya, tulisannya, tata letaknya mungkin berbeda. Mungkin ada penjelasan dari UGM terkait perbedaan ini gitu. Terima kasih. Ya, mungkin ini ada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan ya, tapi sebelumnya memang pada waktu-waktu sebelum adanya computerized ya, itu penulisan ijazah itu adalah menggunakan tulis halus itu ya, tulis halus, dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman. Misalnya kalau sekarang di dikti itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu, dan mungkin ini dari Pak. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Jadi untuk menjawab masalah mengenai format ijazah itu khususnya yang berkaitan dengan Pak Jokowi antara satu fakultas dengan fakultas yang lain dapat dijelaskan oleh Bu Rektor. Kami sudah mencoba melihat mengenai format ijazah yang diterima oleh Pak Jokowi dengan teman satu angkatan yang kebetulan lulus pada saat yang bersamaan, di mana di situ persis, jadi formatnya untuk fakultas kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau untuk fakultas yang lain saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi kalau di fakultas kehutanan seragam seperti itu. Baik, dari Gata, silakan. Bapak, isu ini kan sudah cukup lama sebenarnya, sejak awal pemilihan Pak Jokowi. Langkah UGM melakukan klarifikasi ini apakah karena keisian terhadap isu ini atau seperti apa, Bu? Sebetulnya bukan kerisian ya, tetapi adalah tanggung jawab kami juga untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Jadi artinya bukan karena yang dipertanyakan adalah orang nomor satu, bukan itu juga, tetapi juga adalah misalnya ada alumni yang ingin diverifikasi, ya kami juga akan melakukan verifikasi, langkah verifikasi sesuai dengan proporsinya. Jadi misalnya banyak kan sekarang misalnya alumni yang bekerja di suatu tempat terus kemudian minta verifikasi betul nggak ini lulusan ini. Jadi saya kira itu adalah satu langkah wajib dari institusi untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Mungkin Pak Ari Sujito mau menambahkan, silakan Pak. Ya, ketika nama UGM dikaitkan, sebenarnya gugatan material kan tidak itu. Tapi ketika dikaitkan, kita nggak memikirkan, kita tidak menyampaikan kepada publik, seolah-olah nggak tahu. Bagaimana juga seperti klarifikasi ini, supaya paling tidak mendudukkan masalah agar clear, tidak berspekulasi, itu saja. Dan itu juga berlaku pada siapapun. Alumni yang menginginkan untuk klarifikasi, oke, ini kebetulan saja ini Pak Jokowi kan jadi orang nomor satu. Jadi itu lebih pada bagian dari respon Universitas Gadjah Mada karena beliau ini juga alumni kita. Saya kira supaya tidak ada spekulasi yang berlebihan. Terima kasih. Baik, masih ada? Oh, ya silakan. Pak dari Tempo. Yang pertama, yang alumni UGM itu menyebut tahun 85 itu ada nama dua Jokowi yang sudah, apakah itu benar? Kalau mereka pastikan. Oke, ya. Itu
itu kami malah belum pernah dengar ya. Sekarang aja ada dosen kita yang namanya Jokowi. Jadi itu juga dekan ya, dekan Fakultas Pertanian ya. Jadi kami belum mendengar tentang hal tersebut. Apabila memang perlu klarifikasi, tentunya yang berasumsi atau menyatakan seperti itu dapat mempertanyakan secara resmi ke UGM. Saya kira kami akan mencari klarifikasi atau memverifikasi hal tersebut. Begitu ya, Mas? Kalau masalah anatomi yang dipertanyakan sebagai kedokteran, sebagai sama dokter Bapak. Nanti ditanyakan kepada ahli anatomi aja ya. Baik, sudah teman-teman. Pada akhirnya mereka akan menampar muka sendiri dari narasi-narasi yang sering dilontarkan tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Adanya konferensi pers dari pihak UGM sudah menampik itu semua. Pihak UGM tegas menyatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah asli dari Fakultas Kehutanan.